dari bekatul, asal bekatul. Di sini terdapat 6 outline, yaitu background, tujuan, batasan masalah, metodologi, hasil, dan yang terakhir penutup. Limbah selulosa. Limbah selulosa di alam terdapat 3. Limbah pertanian, yaitu jerami, dedak, dan bekatul. Ketiganya mempunyai kandungan selulosa yang tinggi sehingga dapat didegradasi dengan bantuan Bacillus subtilis yang kemudian dihidrolisis menjadi gula sederhana, yaitu glukosa. Ini merupakan kandungan yang terdapat dalam jerami, dedak, dan bekatul. Di dalam jerami, dedak, dan bekatul terdapat hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Pretreatment yang digunakan dalam material lignoselulosa yaitu jerami padi atau yang disebut delignifikasi, itu untuk memecah kandungan lignin dalam jerami sehingga terpecah menjadi beberapa bagian, yaitu lignin, hemiselulose, dan selulos. Dalam penelitian saya digunakan NaOH, larutan NaOH yang sehingga pada larutan NaOH tersebut dapat memecah lignin karena lignin itu terlarut dalam larutan alkalin. Selulosa merupakan polimer glukosida dan mempunyai struktur yang linier dengan ikatan beta 1,4 glukosida dan selulosa yang membentuk usul kristal yang stabil dan tidak mudah larut. Degradasi selulosa tidak mudah didegradasi dengan menggunakan kimia dan mekanika. Degradasi selulosa dibantu dengan bakteri yang terdapat di alam dan menghasilkan enzim selulase. Ini merupakan mekanisme dari enzim selulosa. Bacillus subtilis yang terdapat pada bekatul yaitu merupakan golongan dari Bacillus sp yang termasuk gram positif dan dapat ditemukan pada tanah, air, dan udara serta tumbuhan. Di sini menggunakan metodologi DNS dan dengan prinsipnya yang merupakan reaksi redox dengan mereduksi glukosa dengan asam 3,5 dinitrosalisilat yang menghasilkan asam 3 amino 5 nitrosalisilat dan asam glukanoat. Dari warna DNS yang kuning menjadi merah kecoklatan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pH dan substrat pada aktivitas selulase dengan menggunakan Bacillus subtilis dari bekatul. Batasan masalah yaitu substrat diambil dari area malam, yaitu jerami, bekatul, dan dedak dengan variasi pH 6, 6,5, 7, 7,5, dan 8 pada temperatur 50 derajat Celcius. Untuk bakteri Bacillus subtilis didapat dari lab biochemistry Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Metodologi bertempat di lab biochemistry untuk waktunya dari April sampai Juni. Ini untuk alat dan bahan yang saya gunakan dalam penelitian.
Step of the research-nya itu pertama dilakukan preparasi pada substrat, yang kedua membuat media CMC, kemudian dilakukan regenerasi pada bakteri selulitik atau lalu dilakukan tes selulosa dengan variasi pH dengan konsentrasi substrat 1%, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan SPSS. Preparasi substrat dan media. Pertama dilakukan delignifikasi jerami padi dengan menggunakan NaOH 4%, yang kemudian dinetralkan dengan menggunakan aqueous, lalu dikeringkan, kemudian dihaluskan. Kemudian pada ketiga substrat, jerami, dedak, dan bekatul diayak sebesar 100 ml, kemudian pada ketiganya dilakukan sterilisasi pada autoklav. Lalu pada pembuatan CMC agar dan CMC cair, pada CMC agar dilakukan dengan media miring, kemudian di autoklav, disterilisasi dengan autoklav. Pada proses regenerasi bakteri dan produksi ekstrak kasar dilakukan secara aseptis dengan regenerasi bakteri Bacillus subtilis diambil 1 ose, kemudian ditanam pada media miring CMC agar yang kemudian diinkubasi selama 24 jam. Lalu hasil regenerasi tersebut diambil 1 ose, kemudian ditaruh pada CMC cair, pada 3 CMC cair di Erlenmeyer, kemudian di shaker 18 jam. Lalu hasil isolasi tersebut ditambahkan dengan 1% masing-masing substrat, lalu di shaker kembali selama 18 jam. Dari kultur yang didapat, kemudian disentrifugasi pada kecepatan 5.000 rpm selama 15 menit. Supernatant tersebut merupakan hasil ekstrak kasein selulase. Buffer fosfat dengan variasi pH yang kemudian diinkubasi pada 50 derajat Celcius selama 30 menit, ditambahkan larutan TNS, kemudian dipanaskan pada air mendidih selama 15 menit sampai dingin, kemudian ditambahkan 1 mili 40% KNA tatrat, kemudian ditambahkan hingga volume 10 mili. Lalu diuji dengan UV spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Hasil dari cellulose activity test dapat dilihat dari grafik, yaitu tertinggi terjadi pada pH 8 substrat bekatul. Karena pada proses degradasi selulosa terjadi reduksi gula pada serat selulosa. Pada uji statistik ANOVA didapatkan uji ANOVA pada pH dengan hasil yang signifikan. Kemudian dilanjut dengan uji DNMRT dan menghasilkan berbeda signifikan. Pada variasi substrat, uji ANOVA didapatkan yang tidak beda signifikan, yaitu pada substrat jerami dan substrat dedak. Yang jerami dan substrat dedak itu beda signifikan, tetapi yang substrat dedak dan substrat bekatul itu tidak beda signifikan. Sehingga didapatkan kesimpulan hasil dari penelitian tertinggi
uji selulosa tertinggi terdapat pada pH 8 dan uji statistika pada variasi pH beda signifikan dan pada variasi substrat bekatul dan dedak padi tidak beda signifikan, akan tetapi pada dedak dan bekatul tidak signifikan. Terima kasih. Sampun, Bu. Terima kasih, Ica. Sampun, Bu Eni. Oke, baik. Bentar. Oke, Ica, apa-apa yang Nggih, Bu. sampean temukan bisa kedengaran suara saya? Sudah bisa Saged, Bu. kedengaran? Oke. Apa-apa sesuatu yang baru yang sampai temukan untuk penelitian ini? Maksudnya bagaimana, Bu? Ini kan bukan orang pertama ya dalam meneliti Nggih. ini, benar nggak kan? Iya. Orang-orang yang sudah meneliti sebelumnya gitu kan? Ya. Iya. Nah, ini apa yang membedakan, apa yang dianggap bagus untuk penelitian ini ya dibandingkan orang-orang sebelumnya atau peneliti sebelumnya? Oh, nggih. Jadi untuk perbedaan dari penelitian sebelumnya itu, dari yang sebelumnya itu hanya membandingkan seperti bukan dari limbah pertanian dari padi saja, Bu. Jadi yang sebelumnya itu ada yang dari jagung atau pisang. Jadi saya di sini membedakan pada satu limbah pertanian yaitu padi, Bu. Dari hasil dedak, bekatul, dan jerami. Jadi dibandingkan di selulosa mana yang lebih aktivitasnya lebih tinggi dari ketiga tersebut, kan dari ketiga limbah tersebut memiliki kadar selulosa yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan. Dan pada di masyarakat itu kurang dimanfaatkan, seperti pada jerami itu cuma langsung dibakar, dan pada dedak dan bekatul itu langsung dikasih ke pakan hewan, dan itu pada pakan hewan sulit untuk dicerna pada hewan tersebut, Bu. Jadi perlu pendegradasian yang dengan bantuan bakteri sehingga glukosa yang didapatkan lebih banyak, gitu, Bu. Oke. Kemudian apa saja yang bisa mempercepat hasil degradasi itu setelah Yang menggunakan dapat bakteri ini? gimana, Bu? Apa saja yang bisa mempercepat ya? Ini kan sampean pakai bakteri untuk mendegradasi, betul nggak? Nggih. Nah, oke. Nah, apa saja yang bisa mempercepat? Yang bisa mempercepat degradasi itu yang saya tahu itu dengan penggunaan bakteri, karena selulosa itu sulit dipecah. Bisa dipecah dengan penggunaan bakteri Bacillus. Dan sebentar nih, Bu. Apa saja yang bisa mempercepat kerja bakteri untuk memecah selulosa ini? Dari bakteri tersebut nanti kan direaksi dari bakteri itu nanti ada reaksi ya, Bu, ya, yang tadi mekanisme selulosa itu dibantu dengan enzim yang ada seperti endoglukanase sama eksoglukanase, nanti menghasilkan sel biasa, dari sel biasa nanti menghasilkan glukosa. Kemudian untuk mempercepat lagi, makanya saya variasi dengan pH. Dari pH tersebut dapat dari faktor kerja enzim niku
pH salah satunya yang dapat mempengaruhi dari katalitik enzim tersebut, Bu. Makanya dari variasi pH optimum dari enzim selulase yaitu kisaran 5 sampai 9. Begitu, Bu. Oke. Selain pH, ini kalau di sini penelitian di sini adalah pH saja gitu ya? Iya, Kemudian apa lagi? sama itu saya kalau dari faktor untuk mempercepat kerja katalitik enzim itu ada pH, suhu, konsentrasi substrat, Bu. Tapi yang saya lakukan itu pH saja. Dan untuk variasi substrat itu hanya untuk membedakan substrat mana yang lebih memecah selulosa gitu saja, Bu. Substrat mana yang lebih memecah selulosa? Maksudnya lebih banyak menghasilkan glukosa, kan dari ketiga substrat yang saya gunakan itu selulosanya tinggi-tinggi, kemudian dipecah menjadi glukosa agar mudah untuk diolah kembali gitu, Bu. Tadi pH, kemudian apa? pH, suhu, konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat. Nggih. Ica menemukan bedanya enggak selulosa yang dari padi, bekatul, dan dedak? Misalnya dari jenisnya kah? Ada jenisnya kah? Jenis dari padinya gitu, Kak, Bu. Oh, jenis selulosanya. Untuk jenis selulosanya itu ada alfa selulosa. Ada alfa selulosa, beta selulosa, sama gamma selulosa. Kalau alfa selulosa itu kualitas selulosanya paling tinggi atau murni. Terus kalau beta sama gamma itu lebih rendah daripada yang alfa. Niku untuk yang penjelasan jenis-jenis selulosa belum begitu saya pelajari, Bu, karena saya baru menemukan jenis-jenisnya tadi malam, gitu, Bu. Kalau menurut sampean, ya sampean kudu pelajari ya. Okay. Kalau kemudian bahannya beda itu jenisnya bisa sama atau beda. Untuk dedak satu sama dedak yang lain gitu, Kak, Bu. Atau antara jerami, dedak, antara bekatul. Jerami, antara padi, bekatul, dan dedak. Untuk menurut saya untuk jerami, dedak, dan bekatul nanti jenis selulosanya sama, karena kebanyakan yang saya baca sekilas tadi malam itu limbah pertanian termasuk beta selulosa, tapi saya belum mempelajari secara lagi, Bu, secara mendalam. Ya, harusnya disinauni, artinya bahan beda itu biasanya beda gitu. Meskipun itu ada ciri khas sendiri ya, secara umum bisa jadi sama, tapi mesti mereka punya ciri khas masing-masing. Nah, justru jangan-jangan ya itu memberikan pengaruh besar. Kalau itu memberikan pengaruh besar, justru itu akan jadi bahan sampean membahas. Oke, bentar saya tutup. Ada jenis-jenis selulosa yang sama, misalnya 4 varian yang tadi sudah disebutkan, ada semua di sana. Tetapi komposisi masing-masing bisa jadi beda, dan ketika komposisi itu beda, kemudian kecepatan untuk terjadinya degradasi untuk membentuk glukosa bisa kemudian beda. Waktu untuk degradasinya tentunya dibikin sama ya. Iya. Yang sedang dibandingkan, ya. Kemudian hanya diberikan bakteri, bakterinya sama atau tidak sama? Tentu sama ya. Bakterinya sama, Bu. Oke. Hanya mau mengamati tentang produk glukosanya. Iya. Betul.
glukosanya tidak kemudian apa namanya, saya kurang paham ya, jenis glukosanya dikarakterisasi juga gitu, apakah misalnya ini jenis glukosanya apa, ini gitu, bisa nggak? Untuk glukosanya pada penelitian saya itu cukup di UVV saja untuk mengetahui itu dari selulos menjadi gula reduksi apa tidak, Bu, tapi tidak dikarakterisasi lebih lanjut untuk glukosanya. Ya, misalnya secara fisik ya, kan ada misalnya yang karakterisasi secara fisik, apakah misalnya warna, bau, organoleptik, apakah dirasa, ataukah kemudian density-nya, atau kemudian titik didihnya. Saya kira itu akan memperkaya data supaya kita tidak hanya berapa jumlah glukosa, tetapi punya kekhasan nggak masing dari awal yang beda. Menurut saya pasti beda, meskipun tipis ya, bisa jadi tipis, bisa jadi saya tahu ya. Nah itu kemudian apalagi hal lainnya yang didapat? Untuk hal lain yang didapat itu hasil dari aktivitas enzim itu yang tertinggi pada begatul, Bu. Tapi itu tidak sama dengan penelitian sebelumnya. Kan seharusnya dari penelitian sebelumnya kan yang tertinggi itu di jerami, karena kadar selulosa pada jerami, dedak, dan begatul kan tinggian jerami, kemudian dedak dan begatul. Tapi pada penelitian saya itu yang tertinggi begatul sama dedak. Begatul sama dedak ini beda tipis, tapi masih tinggian begatul. Dari penelitian saya jeraminya itu lebih rendah, dan rendahnya itu sedikit lebih jauh, Bu. Gitu. Oke. Nanti semuanya tadi diserbukan atau dari bahan itu, misalnya mau begatul, jerami, padi, kemudian satunya apa? Satunya dedak. Nah, dedak, semuanya bentuknya, mes-mesannya juga semuanya dibikin sama Kak? Misalnya Enggak, Bu, dibikin sama 100 mes. diserbukan dengan karakter yang hampir sama semuanya? Iya. Oke. Tetapi bedanya itu waktu jerami padi itu kan dilakukan pretreatment dahulu dengan NaOH. Karena pada jerami padi itu ikatan lignoselulosanya lebih kuat, sehingga perlu dipecah untuk mengeluarkan selulosa, untuk memisahkan selulosa dan lignin. Dilakukan pretreatment dengan NaOH, kemudian dibilas dengan aqueous sampai pH netral, lalu dikeringkan, kemudian dihaluskan, lalu disamakan ukurannya, Bu, 100 mes. Oke, itu kalau masukan saya, nanti ini rekodnya kan juga saya berikan ke Bu Ayun. Kalau saya itu masukan saya tiga-tiganya harusnya dilakukan treatment yang sama supaya awal preparasinya atau awal halnya itu sama, karena saya punya ada sedikit pengalaman di batang jagung juga harus didelignifikasi untuk pecah. Kebetulan saya juga sedikit di selulosa begini. Itu sama, saya kira di dedak dan di begatul juga punya lignin, sehingga harusnya perlakuan itu sama, sehingga kita mau membandingkan juga nanti harus setat sesuatu yang sama. Oke, kemudian apa nantinya yang bisa misalnya untuk aplikasi di masyarakat? Untuk aplikasi di masyarakat sendiri, atau sesuatu yang bisa di masyarakat dimanfaatkan oleh masyarakat ketika apa-apa yang sudah dilakukan. Untuk aplikasi selulosa dalam masyarakat itu bisa diaplikasikan pada makanan yang tadi, Bu, dari glukosanya bisa dilanjutkan penelitiannya, nanti bisa dicampurkan pada makanan, kan glukosanya lebih digunakan, terus pada bahan industri, kemudian pada biomasa, gitu, Bu. Yang dikatakan pada biomasa itu yang gimana? Nanti
nanti dari glukosa tersebut dapat digunakan sebagai biogas. Untuk yang saya baca seperti itu, Bu, dapat dimanfaatkan glukosanya itu dapat dimanfaatkan kembali sebagai biogas. Glukosa untuk biogas. Mana ya itu? Glukosa untuk biogas. Memang gitu ya, glukosa itu bisa untuk biogas. Dari jurnal yang saya dapat, niki untuk yang niki dari lignoselulitik residu dapat digunakan untuk biogas atau biomasa pada aplikasi selulosa, sehingga selulitik glukosa atau dengan bantuan pada substrat, protein, dan fermentasi pada produk etanol gitu, Bu. Kalau yang dikatakan jadi biogas itu sudah berupa apa? Maksudnya jadi glukosa saja? Itu sudah jadi glukosa, Bu, pada hasil akhirnya. Nah, yang dimaksud biogas itu memangnya ada dari glukosa jadi gas gitu kan? Bentar ya, Bu. Gimana? Untuk pemanfaatan selulosa pada bioetanol melalui proses hidrolisis selulosa menjadi glukosa, untuk selanjutnya difermentasi oleh hamir menjadi bioetanol. Ini terkait konferensi biomasa lignoselulosa untuk bioetanol dapat digunakan untuk menjaga sumber daya fosil sebagai sumber bahan bakar minyak, gitu, Bu. Nanti baca ya. Artinya untuk glukosa jadi biogas. Ya, mungkin sampean bisa menerangkan lebih jauh ya. Arai glukosa ke biogas itu yang lebih luas ya. Tidak kemudian cari baca gitu ya. Ya. Nggih. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana hasil membacanya Ica tentang hasil punya Ica ini. Apa sesuatu yang baru ya? Saya yang tadi hanya sebatas sampai pada hanya sampai pada glukosanya sebanyak ini yang lebih banyak gitu, atau ada hal-hal yang baru lainnya yang ingin ditampilkan, tolong sampaikan apa yang sesuatu yang menarik lainnya dari penelitian ini. Untuk metode nggak ada yang baru ya? Ya, untuk metode dengan menggunakan metode DNS, Bu. Itu metodenya gimana? Itu metodenya dengan cara dari ekstrak kasar enzim ditambah dengan substrat yang kemudian ditambah dengan DNS. DNS merupakan gula reduksi yang kemudian dipanaskan hingga warnanya menjadi merah kecoklatan. Yang kemudian sehingga terjadi proses reduksi oksidasi pada gugus aldehid glukosa yang kemudian teroksidasi menjadi gugus karboksil. Kemudian dari perubahan warnanya ini dari awalnya yang kuning menjadi merah kecoklatan, yang dapat diartikan pada merah kecoklatan itu
gula reduksi yang dihasilkan itu banyak, Bu. Nggih. DNS tadi metodenya apa? DNS? DNS. Ya, ini metode untuk analisa atau metode apa? Metode analisa untuk analisa kuantitatif. Oke, metode kuantitatif itu pakai alat apakah? Itu digunakan alat UVV spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Oke. Nah, standar yang digunakan pada metode ini apa? Standar yang digunakan itu glukosa murni. Jadi glukosa yang beli pada toko bahan kimia itu yang dibuat untuk standar. Oke. Insya Allah sampun cukup untuk ujiannya. Tadi masukan-masukan saya, ini linknya nanti saya berikan ya. Bapak yang sudah dicatat ya monggo, nanti juga saya sampaikan ke Bu Ayun. Selamat ya Ica, mungkin saya tadi ada masukan-masukan untuk dibenahi. Cara Ica menjawab tentu juga menggambarkan naskah, mungkin naskahnya butuh dilengkapi yaitu mengangkat keunggulan hasil penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya. Ketika mengangkat tentu objektif ya, plusnya di mana, kurangnya di mana. Misalnya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada perlakuan yang tidak sama, bahwa ada yang didelik, ada yang tidak. Nah ini mestinya ngefek. Nah waktu ngefek mungkin Ica bisa sampaikan di pembahasan. Maka misalnya nilainya ini ada perubahan karena ternyata yang ini ada delik, yang ini enggak. Misalnya seperti itu harus seobjektif mungkin. Matur nuwun nggih. Terima kasih Ica. Mau saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, terima kasih. Sami-sami Ica.